ya, ngomong di ada kerjaan ada janji rapat nih. Masih subuh. Kan nanti macet nanti kalau nggak pagi-pagi kita. Ya. Senin 20 Juni, aku seharian bertandang ke kantor tim kuasa hukum sang pelopor ojol Arman Hasan, yaitu Haji Rohmani SH.MH di Jatiasih, Bekasi. Sebagai wartawan yang sudah mendampingi sang pelopor ojol sejak 4 tahun silam, tepatnya 4 tahun 4 bulan, apa yang kulakukan semata-mata ingin mencari tahu kebenarannya. Siapa sebenarnya pelopor ojol? Nadiem Makarimkah, pria kelahiran Singapura 37 tahun silam yang pernah sebentar menimba ilmu di Harvard Business School di Amerika itu dan saat ini sedang menjadi Menteri Pendidikan dan Kepala BRIN? Ataukah Hasan Ashari alias Arman Hasan, sang pria jomblo berusia 52 tahun yang hanya lulusan SMA dan pernah bekerja di salah sebuah hotel di Jakarta Pusat? Pada awalnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Nggak tahu apa yang harus kulakukan dan dari mana harus memulainya. Maklum, aku jarang mendengar kasus hukum terkait soal hak cipta. Yang ada di kepalaku selama ini, hak cipta berurusan dengan lagu-lagu dan karya tulis ilmiah dari sebuah proses penelitian atau studi lapangan. Dan biasanya mereka yang mencontek hasil karya ilmiah dan karya tulis itu disebut plagiator karena telah memanfaatkan hasil ciptaan seseorang tanpa izin atau menyebutkan asal-usul sumbernya. Ternyata setelah mengikuti perkembangan soal hak cipta selama 2 tahun lebih, aku baru ngeh kalau hak cipta itu sesuatu yang menarik. Di dalamnya terkandung hak-hak eksklusif yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Ketiganya saling kait-mengkait. Hak moral otomatis melekat pada diri si pencipta atau pemiliknya selama 70 tahun. Sedangkan hak ekonomi meliputi karya cipta seseorang yang sudah didaftarkan ke Dirjen Haki dan menjadi milik si pencipta. Dan jika ada yang mencoba menggunakan atau meniru, mereka wajib minta izin dari pemiliknya atau membayar royalti kepada pemiliknya. Jika tidak, pelakunya dapat dikenai tindakan hukum, baik pidana dan perdata. Lalu bagaimana dengan kasus hak cipta Gojek atau ojol yang sedang berperkara di Pengadilan Niaga Kelas 1A Jakarta Pusat antara Hasan Ashari melawan tergugat Nadiem Makarim dan PT GoTo? Dari hasil penelusuranku selama lebih dari 4 tahun mendampingi Arman Hasan bersama keluarganya serta kawan-kawanku yang pernah kuliah di Fakultas Hukum UI seperti Prof. Yusil, Prof. Wahyu dari FTUI, Dr. Hamid Khalid, mantan Wakil Rektor UI, Sopyan Matabaya yang juga mantan Hakim Agung, aku menyimpulkan pekerjaan yang kuemban tidak mudah. Bahkan setelah kasusnya digelar di persidangan, aku pun mencoba berkonsultasi dengan teman-teman kuliahku dulu. Ada yang bekerja di kantor staf kepresidenan, ada juga sebagian ada para jurnalis senior di majalah Tempo atau koran Tempo, RCTI, MSC Group, Kompas TV, dan LKBN Antara. Tujuanku agar bisa mendapatkan feedback atas apa yang sedang kukerjakan. Ternyata itu tidak serta-merta membuahkan hasil. Tapi menurutku ini pekerjaan yang sangat menarik dan penuh tantangan. Dan itu kurasakan betul ketika aku dan tim berhasil mengangkat kasus ini menjadi terang benderang di laman publik seperti medsos ini. Setelah perkaranya berhasil digulirkan ke pengadilan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan nomor perkara 86/PDT/SUS. Sedang hakim yang mengetuai sidang perkara ini adalah M. Junaidi SH.MH. Dari hasil penelusuranku dengan tim berhasil ketahui kalau hak cipta karya tulis Hasan Ashari sudah dicatatkan sejak 2008. Dan itu diperkuat lagi oleh sejumlah rekam jejak digital yang kulihat dari sejumlah media massa luar dan dalam negeri seperti NHK Jepang, Metro TV, SCTV, dan Trans TV. Alhasil aku pun semakin merasa terhipnotis untuk melakukan kajian lebih dalam lagi mengenai kasus yang satu ini. Bahkan pada sidang ke-8, aku diminta oleh tim kuasa hukum penggugat menjadi salah seorang saksi fakta.
Dan selama berlangsungnya sidang, aku menceritakan apa yang kuketahui kepada hakim dan kuasa hukum masing-masing pihak. Menurutku soal hak cipta ojol ini bukan semata-mata bicara soal uang, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi perilaku plagiasi atau contek-mencontek hasil karya orang lain. Ini jelas perbuatan memalukan, apalagi jika benar nanti setelah keputusan majelis hakim bahwa memang Hasan Asyhari adalah pemiliknya. Aku sebagai pribadi jelas tidak mentolerir apapun yang namanya perbuatan mencontek hasil karya orang lain. Ini sama saja mencederai moralitas kita, apalagi jika itu dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya orang terdidik dan sudah mengenyam pendidikan di luar negeri. Mudah-mudahan dalam sidang ke-11 yang insya Allah akan digelar pada 30 Juni di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, majelis hakim dapat membuat keputusan yang seadil-adilnya jika tidak ada kata temu di antara pihak-pihak yang berperkara.